Yesus, dulu kalian itu merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Siapa yang merepet? Apakah umat Islam atau Kristen sendiri? Ayo. Ya, Isa Al-Masih juga nggak apa-apa kok. Isa Al-Masih juga nggak apa-apa. Tunjukkan dalam Alkitab tuh. Isa itu milik siapa? Karena Isa Al-Masih itu bahasa Arab yang artinya Yesus Kristus juga. Di mana kata Isa itu berubah? Isa itu sebuah nama. Kok bisa berubah ke Yesus? Kan jauh kali. Tadi itu dialog dengan si bocil itu tentang itu, bahwa Isa Al-Masih sudah ada, nama itu untuk Yesus sebelum Islam lahir. Maksudnya? Maksudnya? Udah sekarang Siti Hawa tadi, intinya nggak ada kan? Dari mana ini dapatnya? ada. Hawa kan minta Arabnya doang. Minta Arabnya kan? Iya kan? Betul nggak? Saya sudah sampaikan Arabnya bahwasanya istri Nabi Adam itulah Siti Hawa. Mana tunjukkan dalam Al-Quran bahwasanya ada tertulis Hawa? Kutunjukkan dalam surat Toha ayat 16. Ada kata Hawa di sana. Ayo. Kenapa nggak loncat dari Monas? Mana? Nggak bisa. Ada nggak kata Hawa? Di dalam bahasa Arabnya itu ada nggak kata Hawa? Diterjemahkan nggak? Ada nggak? Tapi ada nggak? Loh, ada nggak? Kalau hanya minta kata Hawa dalam bahasa Arabnya, ya itu sudah surat Toha ayat 16. Kalian mau didengarkan surah An-Nisa, saya menjelaskan Nisa itu artinya perempuan. Kalian itu tetap kekeh minta apa? Mintanya Hawa. Itu yang tertulis kan? Saya ayatnya? Sini. Tunjukkan ayatnya. Saya bantu terjemahkan. Sini. Mana ayatnya? Coba biar istrinya Adam itu. Coba, Oke, mana? kita buka surah Nisa ayat pertama. Yuk. Nisa surat ayat pertama. Goncang pengikutmu ini. Oh, nggak ada pegoncang-goncang kawan. Mau dibawa kemana itu tetap tidak ada ya. Mau tidak ada memang di dalam Al-Quran sendiri pun tidak ada. Kita jujur. Kalau ini minta surah Nisa kan nggak mutar-mutar. Loh, sabar dulu. Kau jelaskan dulu. Kau buka surah Nisa. Ini biar runut kita, biar runut. Biar kalian untuk teman-teman Muslim juga biar paham ya apa yang mereka itu minta sebenarnya. Saya tahu arahnya. Mari kita dengarkan pertanyaan dia. Ya, kalau kalian kelas-kelas jemaat oten-oten di bawah, mending kalian nyimak aja. Sombong orang berilmu pantas. Tapi kalau bodoh sombong, goblok namanya itu. Udah goblok, bodoh. Jangan sombong. Kan udah dibilang dialog itu kita aja. Ayo. Kita Surah Nisa ayat pertama. Kan nggak ada nama Hawa kan. Kamu loncat sudah tadi kamu sudah akui udah menang. Makanya Pak Pendeta. Gini. Buka surah Nisa biar kita tahu titik poinnya apa. Buka. Ya udahlah, udah. Tadi kamu sudah akui, ngapain lagi mundur ke belakang? Udah kamu akui memang nggak ada kok secara eksplisit. Nggak ada kan? Dia minta kan? Jadi gini teman-teman ya Muslim. Yang dia minta itu kata Hawa doang. Bahasa Arabnya kata Hawa. Itu doang yang diminta. Ketika dia minta, saya tunjukkan surat Toha ayat 16. Bahwasanya di dalam Al-Quran ada kata Hawa. Macam mana? Kan minta tapi kata Hawa doang. Tapi sejatinya memang nggak ada ya? Ini ada Hawa. Minta tadi Hawa kamu kan? bilang nggak ada. Sekarang mundur lagi. Lah semana? Mintanya kata Hawa. Dibilang loncat dari Monas langsung takut. Lah ya loncat dari Monas kan ada kata Hawa. Mau kita jelaskan seperti apapun, gini. Kalau mau kita jelaskan seperti apapun kepada mereka bahwasanya surah An-Nisa ayat pertama itu An-Nisa itu maknanya perempuan. Siapa perempuan dijelaskan di dalam hadis. Kalau minta nggak ada di dalam Al-Quran, kan gitu. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa itu tidak ada kata Hawa, nggak ada. Iya kan? An-Nisa itu maknanya perempuan. Iya, dalam hadis kan itu. Biar ini paham. Tulisan manusia, buatan manusia hadis. Berarti kan bisa saja datanya dapatnya dari Kristen Arab waktu itu kan. Saya nanya dulu. Kristen Arab. Apakah
dapat sendiri gitu. Namanya hadis kan itu kan karakan manusia kan? Periwayatan. Iya kan manusia yang buat. Artinya kan dia mengumpulkan data-data. Oh tidak, Datanya bukan dari begitu. mana? Kalau hadis qudsi tidak langsung datangnya dari ilham, diilhamkan kepada Nabi Muhammad. Beda dengan periwayatan. Kalau hadis qudsi itu beda. Ada hadis yang langsung. Iya, tentang Hawa itu periwayatan atau dapat dari mana? Apanya? Dijelaskan di dalam hadis bahwasanya ulama-ulama tafsir tidak boleh kita telan mentah-mentah nih Al-Qur'an. Banyak ulama-ulama tafsir yang mentafsirkan bahwasanya An-Nisa itu cowok atau cewek sih sebenarnya? Nisa itu maknanya perempuan. Coba dibuka Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta rujukannya hanya kepada Hawa doang, ya udah Siti Hawa kan gitu. Pak Pendeta kan tolak. Justru saya bukakan surat Toha ayat 16. Oke, sekarang gini Pak Pendeta, kita beranalogi. Bisa nggak perjanjian baru tanpa perjanjian lama? Ini perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Oke, sepakat? Bisa menjelaskan penciptaan tanpa melalui perjanjian lama? Bisa? Dalam Efesus pasal 2, Yesus adalah pencipta? Ya, bisa kan? Berarti bisa dong. Coba, dalam perjanjian baru seperti apa Allah itu menciptakan langit dan bumi? Dalam perjanjian baru, silakan. Allah menciptakan dengan firman-Nya, itulah Yesus. Kita ini buatan Allah diciptakan Mana dalam ayatnya? Kristus Yesus. Loh, Ayatnya mana? Efesus 2 ayat 10. Ayo, gimana? Loh, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, udah. Lah gimana proses penciptaan alam semesta ini tanpa perjanjian baru? Tanpa perjanjian lama. Tanpa perjanjian lama. Ngopi. Ayo, cepat. Kamu kemarin sudah kalah, ini kalah kamu. Kamu udah nggak. Udahlah, aku kalah. 10-0 lah aku, nggak apa-apa kau menang. Nggak apa-apa kau menang. Ya, kapan kita ketemu ya murid sama guru? Lah nggak apa-apa, yuk kapan? Tapi di Medan. Kita bicara Alkitab lebih leluasa. Nanti kan kalau di depan publik kamu malu nih kalau pemuritan. Banyak pengikut. Nggak ada. Face to face saja, face to face. Kamu di mana kamu? Jawa Timur. Jawa Timur di mana? Jember. Jember aku pernah ke Tulungagung loh. Jauh dari Tulungagung ke Jember kan, jauh. Melewati Jember. Enggak lah. Ngelewati Tulungagung. Ayo kita diskusi aja, diskusi ayo dulu. Apa diskusi? Udah mandek begitu, udah mentok. Loh, kok mentok? Apanya yang mentok? Cemana mentoknya? Belum kelar. Apa yang mau dibicarain lagi? Oke, saya mau bertanya sedikit Pak Pendeta ya, untuk Pak Pendeta sedikit saja. Nih ada suatu ayat. Pak Pendeta. Jangan kritik teks ya, aku kritik teks nggak mau. Tidak. Nggak apple to apple. Oke. Kristen itu tidak boleh berpoligami kan? Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Apakah orang Yahudi boleh berpoligami? Sejatinya tidak boleh, tetapi mereka melanggar. Boleh nggak tapi? Kok tidak boleh? Mana larangannya kalau memang tidak boleh? Pernikahan yang ideal itu adalah Adam dan Hawa. Satu kali menikah. Mana larangannya Tuhan? Gami. Larangan Tuhan dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, mana larangan Tuhan untuk tidak boleh berpoligami? Udah, pokoknya Adam dan Hawa itu teladan utama. Udah. Loh. Kami rujukannya Adam dan Hawa. Ditegaskan lagi dalam perjanjian baru. Berarti gini. Berarti Abraham berpoligami dia. Ya makanya kan Tuhan hukum. Berarti melanggar nggak Adam? Tuhan hukum. Abraham. Ya kan ada konsekuensinya. Melanggar gak Abraham? Melanggar. Nikahin Hagar itu melanggar, kan diusir.
Berdosa nggak Abraham? Ya berdosa, nggak percaya Berdosa sama masuk janji neraka Allah. nggak? Orang yang berdosa masuk neraka nggak? Bukan itu kaitannya. Berdosa ya berdosa, itu titik. Urusan masuk neraka itu kan urusan Tuhan. Yang penting dia Loh, percaya katanya kepada pasti. Loh. Abraham kan dimuliakan oleh Bapak. Betul nggak? Bahkan Abraham dikatakan Bapak segala bangsa. Ya, Betul nggak? Betul atau tidak dulu? betul. Berarti ketika Abraham itu berpoligami dengan Hagar, itu berdosa tidak? Berdosa lah. Berdosa. Kejam kali berdosa, langsung dihukumi berdosa. Itu kan Tuhan usir Kalau dia. memang tidak ada Hagar Ismail tidak diusir. Ya, berarti Tuhan juga jahat kepada Ismail. Cumanlah Tuhan ini. Gimana Padahal sih? Emang kalau Ismail akan dijanjikan menjadi kerajaan bangsa yang besar loh dalam Bible. iya, Kok jahat tetapi tidak Tuhan tidak ini? melahirkan Mesias. Keturunan dari Yesus itu ada yang berpoligami tidak? Keturunan dari Yesus gimana? Yesus tidak Apa menikah. namanya? Turun-temurun ke atasnya Yesus. Ada yang berpoligami tidak? Yesus itu Ada. dihasilkan dari, ya, berdosa juga Yesus ini. Macam mana? Gimana berdosa? Dia kan Lah, Allah, berdosa. ilahi. Yesus itu dihasilkan, Yesus ini dihasilkan dari berpoligami. Gimana Siti Maria, berpoligami? Maria, Eh. Maria. Nggak Maria. nyambung kamu poligami. Orang dia nggak dari benih pria kok. Gimana sih poligami? Maria, mamanya Yesus, mamanya. Enggak bisa gitu. Harus ada benih prianya baru nyambung. Iya, ketika mengatakan Abraham itu berdosa, katanya. Berdosa nggak Abraham? Ginilah, kenapa saya bilang Abraham berdosa? Karena Allah perintahkan untuk setia, taat, menantikan anak perjanjian dengan Sarah atau Sarai. Tapi dia tidak percaya dan Sarai memberi pembantunya Hagar untuk dihampiri dan dinikahi. Sehingga lahirlah Ismail. Ismail, Dan Tuhan oke. marah. Tuhan Marah. marah. Kenapa Marah. tidak percaya? Tuhan usir Hagar sama Ismail. Saya mengaku Marah memang sama, Allah memberkati marah sama mereka. siapa Tuhan? Tuhan ini marah sama siapa dulu? Marah ke siapa? Kepada Abraham dan Sarai. Kepada Hagar? Nggak marah dia? Ya iyalah. Kan udah diusir. Marah juga? Marah juga Tuhan? Marah. Yang mengusir Hagar sama Ismail itu Abraham atau tidak? Ya tapi kan atas kemarahan Enggak, Tuhan. pertanyaan makanya saya, dia yang mengusir Hagar dengan Ismail itu Abraham atau tidak? Kita lihat aja ceritanya ya. Daripada ngarang-ngarang. Kamu itu loh. Iya loh, aku loh. Yang mengusir Abraham, yang mengusir Hagar dengan Ismail itu siapa? Tuhan apa Abraham? Sabar dulu. Sabar aku. Tar. Kejadian pasal 16. Iya paham. Ini ceritanya kan Enggak maksud lagi. kalau Pak Pendeta nggak paham saya kasih tahu ayatnya. Macam mana lah? Paham saya kan lihat ayat ini. Mana yang diusir itu? Sabar dulu. Abraham mendengarkan perkataan Sarai, dikasih cewek apa nggak mau kan? Abraham menghampiri Hagar, mantap. Sabar kronologisnya. Ini sabar nggak ini? Kita lanjut nggak ini? Kalau nggak sabar? Lanjut. Sabar. Mana dia ini? Sebentar. Aduh. Kutunjukkan ayatnya ya. Mana ini? Janganlah nanti jatuh harga diri Pak Pendeta. Ya awal ayatnya. Sabar. Ini panjang ayatnya. Kita baca dulu lah. Baca. Ketahuan jarang baca Bible tuh. Sabar. Nah ini Hagar diusir. Ini
diusir dari rumah Abraham karena kecemburuan Sarai setelah Ishak lahir. Tuh. Siapa yang mengusir tuh? Yang mengusir siapa? Ya Abraham sama Sarai. Jahat kali Abraham kepada anaknya. Jahat Abraham nih. Nah, memang melanggar firman Tuhan. Ya, jahat Abraham lah. Ismail itu anak kandungnya atau bukan? Kutanya dulu. Ya anak kandung. Anak kandung. Kok jahat kali sama istri sama anaknya? Cemana? Berani berbuat nggak tanggung jawab. Cemalah Abraham. Hoi, Abraham. Kau berani berbuat nggak berani tanggung jawab. Abraham. Kok jahat kali kau? Itu fakta. Berarti jahat dong. Itu kira-kira nak tiri cemana wong anak dari dagingnya sendiri kok. Cemana lah kok diusir pula. Padahal yang memerintahkan untuk menikah dengan Hagar itu Sarah sendiri. Sarah yang memerintahkan Abraham menikah dengan Hagar, betul tidak? Iya, itu adalah Betul. akibat dari pelanggaran terhadap janji Allah. Jadi konsekuensinya Tuhan marah dan usir. Titik. Jahat juga Tuhan. Jahat mana? Lebih jahat mana sama yang geruduk-geruduk itu tempat ibadah itu? Enggak, Tuhan yang jahat kepada Ismail dan Hagar. Jahat tuh. Tuhannya jahat. Cemana lah. Itu Ismail itu anak darah dagingnya sendiri loh. Kok tega-teganya Abraham mengusir Ismail? Kan Ya jahat gini, nih. Abraham lebih takut sama Tuhan. Juga tak Tuhan juga mengusir Abraham. Mengusir Of Hagar. course. Karena bukan dari perjanjian itu. Jadi Hagar Terus, dan kenapa? Ismail tidak merupakan ini penggenapan untuk perjanjian keturunan. Oh, berarti Ismail tidak diberkati ya? Diberkati jadi bangsa besar, jadi raja juga. Tetapi Ismail tidak mewarisi janji Mesias. Keselamatan bagi dunia. Oke. Janji Tuhan kepada Ismail itu apa? Menjadi bangsa yang besar. Berkembang Baca pesat. aja ayatnya. Iya, janji Tuhan kepada Ismail akan menjadi 12 bangsa yang besar kan? Betul tidak? Iya, tetap Siapa? diberkati. Kenapa gini? Iya. Kenapa Kristen justru tidak mengkaji siapa sih keturunan Ismail ini? Kan kayak gitu harusnya kalau kita mau belajar cerdas, mau belajar kritis. Nggak usah Siapa dikaji, sebenarnya? putus generasinya putus dalam Alkitab. Kenapa putus? Karena memang dianggap nggak ada faedahnya untuk karya keselamatan, putus kan? Makanya Kan harusnya generasi Ismail putus. enggak, kenapa enggak dikaji? Bukankah Tuhan itu menjanjikan Ismail itu menjadi bangsa yang besar? Harusnya kan dikaji dong. Gini Siapa loh, keturunan kan aku Ismail bilang, menjadi bangsa yang besar nih kan kayak gitu. Sabar. Biar narasinya nggak lanjut. Kenapa kami nggak kaji? Karena udah putus. Generasi Ismail itu mandek, nggak nyampe kemana-mana, nggak dijelasin. Tiba-tiba muncul aja di Arab itu. Kalau misalnya ditunjukkan secara detail, kami juga akan kaji. Karena terputus, ya sudah stop. Kami pelajari Ishak, Yakub, dan 12 bangsa Israel, dan seterusnya sampai ke Yusuf sebagai ayah jasmani Yesus. Itu. Berarti poligami, kembali kepada poligami tadi. Orang Yahudi itu melakukan poligami nggak sampai saat ini? Ya, aku nggak ngurus lah kehidupan mereka. Yang jelas Alkitab tidak menyarankan untuk itu. Kalau dilanggar ya ada konsekuensi. Lihatlah tokoh-tokoh Alkitab yang nikah Ada nggak larangan di dalam berkali-kali perjanjian ada baru? konsekuensi. Ada nggak dalam Apa? larangan dalam perjanjian baru tentang masalah poligami? Ya nggak boleh, satu suami satu istri. Ya ada nggak larangannya? Iya, satu suami satu istri. Ya Selingkuh larangannya pun ada nggak nggak? boleh. Maksudnya ada. Ya, selingkuh yang mana boleh? Nggak boleh lah. Mana boleh? Ada, kan udah aku bilang Mana? satu suami satu istri itu. Mana? Loh, kalau ada gimana? Ya mana?
Matius 19, barang siapa dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itu aja paling. Matius 19 nomor punggung 6. Tuh. Nah, ini nih. Ini untuk standar rohaniawan ini juga ini, lihat. Apa tuh? Nih. Nih. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Ya, istrinya berarti itu satu. bukan larangan. Bukan larangan itu. Ini seorang penilik jemaat, istrinya harus satu. Bukan larangan. Iya, berarti nggak ada larangan dong. Oh, berarti Nggak hanya boleh, pemilik harus jemaat. satu. Oke. Oh, oke. Berarti hanya seorang pemilik jemaat kan? Berarti kalau hanya jemaat boleh dong poligami? Nggak boleh. Boleh. Itu kan hanya pemilik jemaat. Bagi Pak Pendeta nggak boleh poligami. Sabar. Poligami nggak boleh poligami pendeta. Tapi kalau jemaatnya, oh berserak dia berserak di mana-mana. Serak. Jangan ditanya. Banyak di mana-mana. Nggak gini, ayat Alkitab tentang jangan berzina aja nggak boleh, selingkuh nggak boleh. Semua dihukum Taurat itu namanya. Bercerai Ada pun nggak boleh. Iya, aku nggak bahas cerai dulu. Nanti kalau Pak cerai, kalau kita Pak bahas cerai, Pak Pendeta kena. Kenapa? Kena kalau bahas cerai. Kenapa kena? Oh, nggak percaya kena. Kena tuh Pak Pendeta. Sabar, ini saya tunjukkan. Banyak ayatnya. Nih, sabar ya. Kan nyari-nyari ayat itu agak lama, penuh kesabaran. Kesabaran. Ya. Ya, harus sabar lah. Kalau biasa antri untuk sembako pasti sabar lah. Nah, ini ada ke poligami di sini. Nih. Betul. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Iya. Tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki yang dan warna perempuan? biru Pak Ustadz. Aduh. Dan firman-Nya. Ini kan nggak boleh kita baca sepotong-sepotong kata Pak Pendeta. Aku baca dari atas. Tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya jelas, itu kalau namanya udah berkeluarga bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya sepakat, satu pemikiran. Terus, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa ini? Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bukan poligami ini. Emang duanya itu satu. Saya ya hafal kalau Matius 19 nomor 6. Barang siapa dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Tapi ayat Nggak untuk boleh. poligaminya mana? Larangannya. Oh, Larangannya. itu satu Nggak istri boleh kau poligami. menjadi satu daging. Semuanya saya Pak Pendeta misalkan gini. Sabar. Bahasanya menjadi satu daging. Kalau poligami udah 3 daging itu. Kayak mana lah ini, nggak paham juga. Gini Pak Pendeta, jadi antara saya dengan misalkan saya menikah nih Pak Pendeta, misalkan saya menikah, ya udah jadi satu daging. Tapi ayat larangan untuk poligami itu mana? Aku minta larangannya. Kalau memang tidak ada larangannya. Berarti boleh bebas berpoligami. Suka-suka mereka mau 10, mau 60. Nggak ada ayatnya itu. Karena nggak ada larangannya. Berarti dalam keyakinan kalian boleh poligami? Loh, poligami itu solusi. Wah, kasihan kali. Poligami itu solusi. Ku tekankan lagi. Poligami itu dalam Islam itu Allah memberikan hukum. Allah juga memberikan solusinya. Kalau Pak Pendeta kan nggak boleh. Walaupun istri sakit, sudah mengek, tinggal tulang sama kentut, Pak Pendeta tak boleh poligami. Jadi akhirnya dikocok-kocok, akhirnya dikocok-kocok.
Nggak boleh ada poligami. satu istri, nggak boleh satu istri, titik. Nggak ada. Karena menjadi satu daging. Itu Oke. cukup itu. Teladannya Adam dan Hawa. Nggak ada. Oke. Oke, gini Pak Nggak Pendeta, ada itu. kalau Kalau memang sebelah tidak ada boleh alasan. poligami ya silahkanlah. Asal Oke. adil aja kan. Oke. Oke, gini. Gini. Udah Gini Pak dibilang Pendeta nggak ya. boleh. Oke. Oke. Gini Pak Pendeta, dalam kehidupan kita sehari-hari, nih, misalkan istri Pak Pendeta nih, istri Pak Pendeta sakit. Katakan 7 tahun lamanya atau 10 tahun lamanya sakit nih. Tinggal tulang sama kentut. Nih, tinggal tulang nih istri Pak Pendeta nih, sama kentut doang. Pak Pendeta mempunyai keinginan daging yang masih menggebu-gebu kan. Udah 7 tahun lama nggak nyodok-nyodok kan. Cemana itu akhirnya? 7 tahun lamanya cemana lah. Ayo, gimana Ya, kita itu mau menyalurkan kedagingan kita? Aku puasa lah seperti Yesus puasa. Gimana caranya? Kekuatan ilahi memampukan kita untuk memikul apapun yang impossible bagi manusia. Tapi nothing is impossible bagi Allah. 7 tahun Pak Pendeta, 7 tahun lamanya. 7 Seumur tahun hidup Pak Pendeta. Seumur hidup Allah bisa Apa nggak beri berkarat kekuatan. jadi kristal itu? Paulus tak Jadi menikah loh. kristal itu, cemana? Paulus tak Berserak menikah. semua di kamar mandi itu, cemana? Paulus tidak menikah dan dia kuat, mampu, punya karunia salimbat, tidak menikah, tidak ada hubungan seksual. Kenapa bisa? Karena Allahku Maha Kuasa. Wah, itu temanya mantap. Pak Pendeta. betul. Pak Pendeta. Memang sebelah yang kita suka berlogika sedikit. sodok-sodok. Oke. Kita berlogika sedikit. Kita berlogika Suka sedikit ya, Pak pamerkan Pendeta. sodok-sodok Pak Pendeta itu kan yang sudah main bola merasakan sodok. nikmatnya. Ya, kan Pak Pendeta sudah merasakan nikmatnya punya istri pas malam kan. Wih, lagu pengen-pengennya kan. Ini 7 tahun lamanya Pak Pendeta. Nggak main-main 7 tahun lamanya. Apa nggak jadi kristal itu kira-kira Pak Pendeta? Ya, bagus Deh. kan, jadi kristal bisa dijual. Mahal kristal itu. Nggak bisa kencing. Udah bekat kencing aja. Kemana? Nah, inilah apa Anda itu melanggar ilmu medis. Nggak ada orang nggak berhubungan jadi kristal. Orang yang di dalam kantong Jadi kemih kristal ada 7 tahun lamanya. Manusia Beda ini, jalur. manusia. beda jalur. Ya, manusia ini Kristal tempatnya itu di kantong kemih, punya hawa bukan di tempat Oke. sperma. Beda itu, beda. Gimana ilmu anatomi Oke. ini? Ya udah, Nggak ya udah mungkin. anatomi anak apalah. Coba belajar Jadi gini Pak medis. Pendeta. Gimana sperma jadi kristal? Ada pernah? Di mana wawasannya? Tunjukkan sama saya. Iya, kapan Sperma ya ada jadi kristal beku dia? Nggak lama nggak dikeluarin. Nggak ada. La. Kan 7 tahun lamanya. Naik motor dia Pak Pendeta. Ada paha mulus. Wih, mulus sekali katanya. Karena apa? Udah 7 tahun lamanya. Naik motor yuk. Oh, ada paha mulus kan. Wih. Ini cewek nih glowing. Macam mana? Oh, kalau Nggak ada saya solusinya. enggak. Akhirnya apa? Enggak. Apa solusinya? Solusinya apa? Solusinya ketika Solusi. lihat cewek cantik, darah Yesus. Darah Yesus. Sehingga kita diberikan kekuatan. Emang Darah kamu Yesus. suka sodok-sodok? Darius. Jangan suka Bukan sodok-sodok. masalah. Jadi pikirannya gini untuk teman-teman ya yang Kristen di bawah. Mindset kita itu jangan pikirannya itu hanya jorok. Tapi ambil hikmah dari apa yang keluar dari mulut saya. Itu jangan pikirkan tuh otak kalian tuh jorok. Enggak begitu konsepnya. Karena itu membahas tentang solusi. Tuhan memberikan hukum. Tuhan kok nggak bisa memberikan solusi jalan keluarnya? Kan kayak gitu. Tuhan yang bijaksana. Tuhan yang bijaksana. Harusnya Tuhan memberikan solusinya. Baru ada jalan keluarnya. Kan kayak gitu. Itu barunya Tuhan bijaksana. Ini Tuhan memberikan hukum. Tuhan juga nggak berikan solusinya. Kayak mana lah ceritanya? Apa nggak berkarat dia? Nggak berkarat. 7 tahun. Kalian istri nggak sakit aja digas juga lebih dari satu. Loh, Apa karena bicara memang solusi. Loh,
Islam itu datang memberikan suatu solusi. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Nah itu Pak Pendeta. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu doang. Berarti tandanya Islam itu mengajarkan satu kesetiaan. Itulah Pak Pendeta. Jika kamu mampu berlaku adil, silakan. Kemana lah ceritanya Pak Pendeta? Dapat bidadari. Kesetiaan apa yang kamu ajarkan? Keren lah. Keren bidadari. Terus istrimu di bumi gimana? Kan cemburu dia. Apanya yang cemburu? Istri kita itu adalah yang paling cantik kelak kita Pak Pendeta. Yang paling cantik daripada bidadari-bidadari itu. Kalau dia di di bumi jelek, masa sampai surga dia cantik? Tetap cantik. Kata Rasulullah. Ada. Kok ada operasi? Kok bisa berubah jadi cantik? Ada operasi kemana? Ya cantik lah. Karena keidentikan yang cantik-cantik dari usia 18 tahun sampai ke mungkin ke 30 tahun. Itu identiknya perempuan Pak Pendeta. Betul tidak? Sepakat tidak? Kembali kepada masa muda lagi. Gitu loh caranya. Kalau udah tua-tua nggak ada di sorga. Yang ada di sorga itu yang cantik-cantik. Yang usia masih ya 18 ke 30 mungkin. Itu yang cantik-cantik. Gitu loh. Makanya yang digambarkan di dalam Islam itu hanya keindahan-keindahan itu doang. Nggak bisa kita gambarkan seperti apa bidadari. Intinya cantik, itu aja lah. Coba kita merayu pacar kita. Sayang, kau cantik banget kayak bidadari ya. Meskipun itu turun dari bemo lah. Nggak apa-apa kan. Bidadari turun dari bemo. Lah daripada mama. Iya kan? Tapi intinya bidadari. Berarti yang baik-baik, yang bagus-bagus. Lah daripada pesundul keluar dari bemo, lah cemana? Pesundul dari bemo, cemana lah? Aduh, nah, terus nanti yang di sorga itu sebenarnya kamu itu nanti sama istrimu atau sama bidadari? Sama istri, tetap sama istri Pak Pendeta. Karena istri kita itu adalah yang tercantik. Bidadari itu artinya menjadi pelayan-pelayan kita. Allah sediakan itu untuk bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Itu hadiah yang diberikan Allah kepada kita. Gini, logikanya begini. Di dunia saja Allah memberikan fasilitas kepada manusia. Diberikan, silakan kau pakai kata Allah. Ini ciptaan gua, silakan kau pakai wahai hamba-hambaku. Silakan kau pakai. Kau mau beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, silakan kau pakai semuanya. Ini Tuhan yang maha bijaksana. Walaupun kau tidak menyembah gua, kata Allah, silakan kau pakai fasilitas saya. Ar-Rahman, maha pengasih, maha penyayang Allah. Walaupun kau tidak percaya, tidak menyembahku, silakan kau pakai fasilitas. Sabar. Itu Tuhan yang benar. Gini, detail dong, 72 bidadari itu melayani seperti apa? Ya melayani kita sebagai raja. Kayak mana lah raja? Apakah begini? Maksudnya? Ya di sorga ada gini lah. Cemana nggak ada? Pura-pura nggak tahu. Bahkan dikali lipat. Oh tahu. Bahkan gini Pak Pendeta. Bahkan gini. Logikanya begini. Tuhan saja ketika Pak Pendeta gini kan. Gini. Itu nikmat nggak? Puncak manusia itu kenikmatan yang tertingginya. Sebentar. Puncak kenikmatan tertingginya manusia itu di dunia. Gini. Pak Pendeta kerja panas siang malam hujan kena hujan. Ujung-ujungnya malam gini. Betul nggak? Nikmat nggak? Enggak. Kutanya dulu, itu waktu gini nikmat nggak? Beda. Aku nggak gitu. Aku nikmat, kutanya dulu. Hidup nikmat nggak? Sabar dulu. Enggak, nikmat atau tidak? Beda. Sabar dulu. Jawab dulu. Nikmat nggak tidak? Nikmat. Kok sampai punya anak dua? Kok bilang nggak nikmat? Beda. Kok punya dua? Anak dua? Kok bilang nggak nikmat? Nikmat nggak? Kutanya dulu. Ya nikmat. Nikmat nggak? Oke, nikmat. Oke, nikmat ya. Masa iya Tuhan menghapuskan kenikmatan di dunia ini di sorga? Itu kan kenikmatan. Masa iya Tuhan dihapuskan nih nanti di sorga? Kan nggak mungkin, nggak logis. Bahkan dikali lipatkan kenikmatan di dunia. Itu. Masalahnya nanti kalau kami di sorga nggak pakai tubuh jasmani. Gimana mau gini-gini? Makanya konser ilahi, bro. Pak Pendeta, jadi kenikmatan di dunia nanti di
surganya Pak Pendeta dihapuskan. Ngapain aja di sana? Loh, Allah jadi sentral kok. Ya ngapain aja di surga nanti? Memuliakan Allah, interaksi dengan malaikat. Loh, wong Nggak di pakai dunia tubuh saja sudah jasmani. memuliakan. Wong di dunia saja Pak Pendeta sudah memuliakan, kan betul? Dengar baik-baik. Ini surganya kami. Surganya kami nggak pakai hawa nafsu jasmani. Paham? Ngapain aja di surga nanti? Ngapain? Loh, Memuji-muji Tuhan memuliakan aja. Tuhan. Oh, memuliakan Tuhan. Di dunia bisa memuliakan jalan-jalan. Tuhan. Dengan lantainya emas, bisa interaksi dengan Bapak Gabriel, Bapak Mikael. Itu Nggak keren. bosan kayak gitu doang. Nggak bosan. Ngapain Nggak bosan. bosan? Kenapa Bosan lah. manusia bosan? Karena manusia Bosan. pakai tubuh jasmani, tubuh fana. Di surga nggak Bosan. pakai tubuh jasmani. Enggak lah. Kenapa bosan? Bosan Pak Pendeta, aku Sudah katakan tidak kau punya bosan. keinginan daging seperti yang kamu gini. Nggak Berarti punya. nikmat yang di dunia, nikmat yang gini-gini di dunia itu dihapuskan nanti. Selesai, karena itu untuk reproduksi, untuk generasi. Di surga tidak kawin Iya, mengawinkan. nikmatnya Emang nggak ada hapus, kelahiran? dihapuskan. Oh, dihapus total 1000%. Aduh, hilanglah kedagingan itu. Hilang kedagingan. Hilang kenikmatan di dunia ini. Lah, kalau nggak ada kenikmatan, bukankah Tuhan itu menciptakan sorga untuk manusia bagi manusia yang percaya dan beriman, betul tidak? Kamu nggak Berarti pakai nggak tubuh bisa jasmani. dibayangkan dong keindahan-keindahan. Baik, berarti nggak bisa Coba, dibayangkan dong saya mau keindahan-keindahan di sorga. Saya mau tanya, ini kita rasional. Ini di sini baru kita rasional. Kamu ketika sudah mati, apakah kamu masih gunakan tubuh jasmanimu? Nanti dibangkitkan jiwa yang baru, digantikan jiwa yang baru oleh Allah. Yang dibangkitkan itu jiwa yang baru atau dengan tubuh yang lama? Jiwa yang baru nanti dibangkitkan oleh Allah. Oke, saya mau Jiwa yang tanya, baru. apakah jiwa itu punya alat reproduksi? Apa? Apakah jiwa itu punya gini-gini? Punya lah, namanya juga jiwa. Saya juga jiwa. Gimana jiwa punya alat kelamin? Mana ada yang punya alat kelamin itu jasmani? Di mana anatomi? Iya kan itu? dibangkit Aduh. menjadi jiwa yang baru kan? Iya, dengan Kalau fisik yang begitu, sama. jadi sebentar. Ya sama lah kayak aku. Masa aku rupanya aku sampai surga kayak binatang? Nggak mungkin lah, tetap manusia, tetap Iya, manusia. sabarlah. Dengan tubuh jasmani. Kenapa? Dengan tubuh jasmani di sana. Tubuh jasmani kayak gini? Iya. Ya tidak lah. Yang Lah, digambarkan terus di dalam sebentar. Sabar. Itu nggak rasional. Oke. Dengan alat apa kamu menggunakan hubungan itu ketika kamu sudah tidak punya tubuh jasmani? Makanya Allah membangkitkan jiwa yang baru seperti apa? Wallahu a'lam. Kami nggak tahu Pak Pendeta. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah membangkitkan jiwa yang baru nanti di sana. Menjadi jiwa yang baru. Digantikan kenikmatan. Sebentar. Kenikmatan di dunia itu digantikan nantinya. Dikali lipatkan nanti di sorga. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kan kayak gitu. Nggak Kalau di rasional, sorganya Pak bro. Pendeta, sebentar. Oke. Kalau di sorganya Pak Pendeta kan nggak ada gini. Betul nggak? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Tapi juga Tuhan itu kayak gini. Menurut ya, kita buka ayatnya ya. Oke. Menyediakan perkawinan kan. Yohanes 4 kita buka nih. Nggak usah lari ke sana. Ya, sebentar. Agamamu Yesus aja. sebentar sih ya, biar clear kita bersama. Oke, Matius 22 nomor 14. Coba buka. Baca aja Tentang gitu. perjamuan kawin. Kok ada kawin juga di sorganya? Macam mana? Iya. Perjamuan kawin. Baca dulu, nanti aku jelaskan ya. Ya sudah baca dulu, baca. Matius 22 nomor 14. Ini perjamuan kawin ini. Iya. Perjamuan kawin di situ. Raja adalah Allah, putranya adalah Yesus. Perjamuan kawin adalah kerajaan sorga. Lah di sorga kawin juga ternyata. Disediakan oleh Elohim. Lah ini Gini. ada. Sabar. Jangan ngegas tapi nggak tahu makna. Itulah yang dinamakan antromorfisme. Allah menggunakan bahasa manusia untuk menggambarkan relasinya.
Karena perkawinan adalah hubungan yang paling intim di bumi, Allah menggunakan analogi itu. Bukan berarti kawin seperti yang kamu bayangkan. Itu Baca dulu bicara ayatnya. relasi. Hah? Ayatnya dibaca. Iya, perjamuan Matius perkawinan 12, itu 22, berarti nomor 14. Tuh. Raja adalah Allah. Putranya adalah Yesus. Perjamuan kawin adalah kerajaan. Lah cemana coba? Aduh kacau bang. Esek. Ternyata surganya Kristen ada esek juga. Doh, cemana kena pelanggaran aku? Nah, itu terlalu tajam bahas esek. Jadi intinya nggak ada itu kan istilah. Perjamuan kawin bukan berarti ada perkawinan seperti manusia di surga, enggak, itu istilah menggambarkan relasi Allah dengan jemaatnya. Itu saya udah jelaskan, jangan salah tafsir. Kayaknya kita udahan ini, udah nanti rungkat lagi, udah ditegur itu. Iya, cuman lah. Iya, soalnya kamu nggak jujur. Makanya TikTok tahu mana yang di take down. Itu. Lah, aku cuma bahasa esek kok lah udah langsung kena pelanggaran cuman. Udahlah, intinya sebelah itu ada esek-esek. Kamu? Sebelah tidak, kan gitu. Sebelah tidak. Jadi yang esek-esek di sorga nanti siapa? Siapa? Ya kamu lah. Tuhan lah. Baca Wahyu 19 nomor 7. Tuhan. Di take down lagi. Pelan-pelan, jangan balik lagi. Coba. Marilah bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah siap sedia. Dan pengantinnya, pengantin laki-lakinya itu adalah Yesus. Nanti Pak Pendeta itu nanti bicara di sorga. Kok relasi lagi? Antara Kristus sebagai kepala gereja dengan jemaatnya sebagai tubuh Kristus. Digambarkan seperti perkawinan. Kenapa? Hubungan yang tersuci adalah perkawinan dalam Kristus. Makanya digunakan gambaran itu. Bukan kawin seperti binatang yang dimaksud. Itu relasi terbaik, terintim. Matius juga dengan Matius Allah dengan jemaatnya. Matius 22 nomor 14 dibaca dulu. Itu perjamuan kawin di surga Pak Pendeta. Iya, itu adalah janji. Saya baca ya, Matius 24 kan? 22. Ya, 22. Matius 14. Nih. Mana Matius berapa itu 22? Ini perumpamaan perjamuan kawin Matius 22 dari nomor 1 sampai nomor 14. Tuh baca aja lah, baca. Ya, tentang perjamuan kawin. Ini kan namanya juga perumpamaan. Tahu perumpamaan nggak? Perumpamaan itu jangan apa sih perjamuan itu? Hah? Perjamuan itu apa sih Pak Pendeta? Iya, perjamuan itu adalah perumpamaan relasi Allah dengan jemaatnya nanti di sorga. Makanya digunakan istilah perumpamaan. Masa bahasa Indonesia nggak paham? Iya, perumpamaan. Tapi kawin itu ayat mana ceritanya? Perjamuan kawin. Pesta ini, pesta. Pesta kita. Ngajak-ngajak aku. Ajak aku lah. Aku nyumbang juga. Aku ajak kamu jadi Kristen, kamu nggak mau. Kalau mau, kamu kan pasti ikut dalam perjamuan kawin. Aku suka jamu kawin itu. Suka aku. Gimana? Coba lihat ini ya. Ini ayatnya ini. Coba. Tahu bahasa Indonesia nggak? Ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Seumpama. Siapa anaknya? Garis bawahi kata siapa seumpama. Anaknya? Loh. Mana? Itu Allah dengan jemaatnya. Orang itu datang mau datang. Ya. Mana seumpama? Itu hal kerajaan sorga seumpama seorang raja. Nih, bacanya kayak mana? Hai kerajaan sorga seumpama seorang raja Iya, lupa. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Anaknya siapa ini? Yesus. Nah, untuk kita jemaatnya. Di mana Yesus? Huruf kecil kok itu? Ya, untuk Yesus itu mana?
Tuhan. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin. Lah, pesta! Hei! Kang racun! Itu pesta kang racun! Hei! Ternyata surganya ada pesta. Kang racun! Sudah kubilang! Baca Matius! Nomor 1, nomor 2. Sabar, nanti rungkat. 5 hari nggak live. Stop, kami tidak berkelahi ya. Sabar. Esek. Nah, kan keluar puzzle itu lah kayak gitu itu. Ya, puzzle dulu. Kalau puzzle aman. Bentuknya sama. Aduh. Aku udah biasa. Ini berisikonya. Begini loh, aku jelaskan. Ini antromorfisme, Allah menggunakan gambaran yang dipahami manusia mengenai relasi dia dengan jemaatnya. Ada raja di situ, ada anak di situ, ada hamba-hamba yang disuruh untuk memanggil orang ke perjamuan kawin. Sama seperti saya khotbah nih. Siapa yang diundang? Manggil kamu nih. Undangan. Ya, kamu. Yang mendapat. Kamu nggak mau. Enggak, Oten. Ada kawin nggak di sana? Mau aku kawin. Ada. Mau. Ada itu. Ada. Ternyata di surganya ada esek juga. Kutunjukkan ayatnya. Buka, makanya kalian tuh baca Bible. Kalau di surganya kalian tuh ada esek juga. Gini. Dalam bahasa Indonesia juga paham. Seumpama itu metafor, gambaran untuk makna yang lain. Bagaimana kita tahu sudah diterjemahkan, sudah bisa ditelaah dengan otak yang sehat, kok masih mau ditafsir lagi lah, cemana lah Pak Pendeta. Ya udah, nggak pernah kutemukan orang Kristen seperti kamu menafsirkan. Itu tidak eksplisit bicara perkawinan fisik. Matius. Tuhan, lihat nanti terakhir ini saya tunjukkan ya, langsung ke sini saja biar kamu tahu. Merah yang merah. Aku buka aja, buka. Gimana? Bentar. Ini nih. Orang yang nggak mau dalam perjamuan kawin itu, artinya masuk ke dalam kerajaan surga, akan dicampakkan. Ini loh. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Semoga bukan John Beleng ya. Di sanalah akan. Berarti orang yang menolak perjamuan kawin itu. Berarti orang yang menolak perjamuan kawin itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan, kan begitu? Tempatnya mungkin neraka kan? Berarti surganya itu ada perjamuan kawin nggak? Gini, itu kan memanggil tuh. Masih manggil, ayo ikut perjamuan. Anda mau nggak? Ayo. Mau kawin. Mau. Kalau urusan mangkok aja cepat ini John Beleng. Mau lah, cemana barang enak-enak kok. Nggak mau. Mau lah. Awas, jangan bilang kau 7 bulan dari ya. Ternyata di Karesten juga ada jamu kawin. Jangan kau bilang umat Islam 7 bulan dari. Surga kalian ada kawin ternyata. Nggak ada orang Kristen pemahamannya seperti itu ya. Sorry ya, brother. Ini adalah gambaran. Oh, gambaran. Oke lah ya. Biarlah penonton yang menilai. Anda mau surga yang mana ya? Karena di surga teman-teman kita nggak pakai tubuh jasmani, maka aku memilih dalam Kristen. Kalau di framing oleh Oten, kau buka Matius 4, 1 dan 2. Ternyata Oten ada esek-esek juga. Saya sudah belajar nih. Ada esek-esek juga. Kan bicara di sorga. Iya, kita bicara di sorga tadi. Sekarang bicara di sorga. Enggak ada itu. Cuma. Oke, jadi sudah jelas. Kesimpulannya keselamatan berapa kosong saya? Kristen. Saya kalah berapa? Islam Berapa kosong saya? Oke, keselamatan pasti. Oke. Markus 9 nomor 40 bahwa setiap orang akan digarami dengan api. Ayo. Kok pasti dari mana? Itu
mengenai karakter kehidupan di dunia. Bukan neraka itu digarami Setiap dengan api. orang akan digarami dengan api. Berarti dibakar dong. Enggak. Kalian buta konteks, nggak paham konteks. Kok konteks lagi, perumpamaan konteks lagi. dipahami eksplisit. Aduh. Ayo, makna arti digarami dengan api itu apa? Dibakar atau tidak? Dibentuk. Kok Jadi api itu digarami bicara dibentuk? proses itu. Cemana lah ceritanya? Proses Itu digarami api kok itu dibentuk, gambarannya cemana? proses. Gini. Bahkan Alkitab menggambarkan perbuatan kami akan masuk dalam dapur peleburan. Itu akan diuji lagi. Itulah pengadilan tahta Kristus. Nanti digambarkan seperti jerami yang keluar. Berarti perbuatan baik kita dengan motivasi yang jelek. Nanti akhirnya ada perbuatan baik kita setelah masuk dalam dapur peleburan itu keluarnya emas. Itulah perbuatan baik dengan motivasi yang tulus, sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Alkitab itu menggunakan banyak metafor, antromorfisme, perumpamaan, kiasan. Nggak paham kamu itu? Kalau bahasa perumpamaan saya paham. Kalau bahasa kias saya paham. Yesus dikatakan anak domba. Saya paham, itu berarti artinya perlu ditafsir. Itu bahasa kias. Perumpamaan dimisalkan. Tapi kalau sudah Matius 4 nomor 2, nomor 1 nomor 2. Perjamuan kawin ternyata. Esek-esek. Yang tidak mau ikut ke perjamuan kawin akan diikat tangannya, kakinya akan dilemparkan ke kegelapan. Berarti surganya memang esek-esek. Aku mau tanya. Kamu pernah menghadiri perjamuan perkawinan? Pernah, sering undangan. Apakah di situ ada esek-esek? Malamnya ada. Ya malamnya, itu kan di luar. Yang kawin ada. Sudah selesai perjamuannya. Udah selesai pestanya, baru esek-esek. Kamu ngawur aja kamu. Itu bukan perjamuan kawin, tapi pernikahan. Nikah dengan kawin itu beda. Lah cemana lah Pak Pendeta? Iya, itu kan definisi yang kita pahami, membedakan nikah sama kawin. Bahkan kawin itu untuk binatang, kan itu bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya perkawinan nikah dengan kawin itu beda. Kalau nikah belum tentu kawin. Tapi kalau kawin, itu udah esek-esek itu, pasti aku. Pasti. Kalau nikah ini belum tentu masih. Bukan, enggak gitu. Perjamuan namanya perjamuan kawin itu adalah pesta pernikahan. Itu istilah lain untuk pesta pernikahan. Yang di dalamnya adalah pertemuan. Semuanya bertemu untuk membangun relasi. Nah, itu jadi esek-esek itu di luar acara itu. Jadi jangan ngawur. Acara perkawinan enak kalau dapat kita acara perkawinan langsung esek-esek itu. Tapi kalau acara pernikahan itu memang iya. Nggak ada gitu. Pas pesta langsung tapi disodok ini kan kayak kamu. Perjamuan kawin. Mana ada. Kamu kayaknya pada saat pesta juga nyodok-nyodok itu. Bahaya itu. Kalau lihat dari gayamu nyodok pasti pas pesta itu. Masih pesta udah disodok. Waduh, ngeri. Loh, kalau udah nggak ada tamu nanti disodok. Kalau itu artinya sudah di luar pesta. Gimana sih nggak bisa bedain? Tapi kan itu bukan pesta kawin. Itu sudah di dalam undangan itu bukan pesta kawin, pernikahan. Pernikahan itu undangannya pernikahan, nikahkan anak kami. Bukan mengawini anak kami. Enggak, mengawinkan. Kayak binatang aja dikawinkan. Cemana? Iya, nyambung. Di Sumatera juga digunakan istilah pesta perkawinan. Itu sah itu. Ya udah, berarti kalau kawin tentunya pernikahan. Duh, udah lopet. Cemana lah? Kalau kawin itu sudah apa kawin? Coba Pak Pendeta, Kamus KBBI, apa itu kawin? Ini. Kawin. Ini aja istilah kamu nih. Dari mana ini? Dari istilah sebelah ini. Pesta apa itu? Ini? Oh, sabar, salah data. Apa itu? Kawin. Kutanya dulu. Sabar. Saya sudah pelajarin kalau kawin itu antara pertemuan lapet dengan pisang goreng. Itu kawin. Tapi kalau nikah itu belum tentu kawin, nggak kawin dia, hanya nikah. Tapi kalau sudah kawin, kawin apa kawin?
Apa itu? Arti pesta perkawinan adalah perayaan meriah atau jamuan makan, resepsi setelah akad nikah. Pesta perkawinan. Iya. Kutanya, kawin. Apa itu kawin? Yang Ini kutanya, kan apa itu kawin? Kita bahaskan perjamuan perkawinan. Yang kutanya itu apa resepsi. itu kawin? Iya, kalau pesta perkawinan ada pesta di sana. Tapi kalau kawin itu apa? Capek, pusing kepala Barbie. Bilang perjamuan, dia bilang kawin. Kenapa sih mengarah ke sana persiapan ya? Iyalah, cuman Latihan dulu di bumi gitu. Iya. Nanti Kalau sama kami melakukan pendeta. itu untuk generasi yang takut akan Allah, bukan untuk persiapan di akhirat. Sudah Oke lah, dijelaskan dalam beda Matius kelas 4. bro, beda kelas. Ya udah, kau menang 50-0, nggak apa wanita. 50-0 nggak apa. Merdeka, pokoknya Kristen merdeka pokoknya lah. Kasih furlah nggak apa-apa, merdeka. Biarlah dia bersorak-sorai di atas dunia. Aku percaya Kepada Allah Bapa, kepada Allah Subhanahu wa taala.